tes satu. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita akan memulai kebaktian live streaming ini. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pimpin kebaktian live streaming ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan sembah Dia. Kita akan agungkan namanya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, katakan segala yang ku perlu, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa,
Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Angkat jemaat Tuhan, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Engkau baik, teramat baik Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala maya bola la maya se. Ya la maya se. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang bela kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Katakan ku pasti dapat, ku pasti dapat. Lakukan semua, Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Sekali lagi katakan Allah yang bela, Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang. Katakan dalam segala hal, dalam segala hal, ku pasti dapat. Lakukan semua, Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Sekali katakan Allah yang bela, Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, ku pasti dapat. Lakukan semua, Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Katakan Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya, oh terpujilah namanya. Sekali katakan Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Katakan ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan,
Aku percaya, aku percaya. Terima kasih ya Tuhan, lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu, oh, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali katakan, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Saya sudah bawa Pendeta Rudi untuk berdoa firman Tuhan. Jaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, katakan. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali lagi, kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Hinalaralama Shikadaya naralamaya se Hinalamara. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Shikadaya ralalamara. Kami percaya Tuhan, bagi orang-orang benar, orang-orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, orang yang meninggikan nama Tuhan, pasti ada kemenangan. Ketika persoalan masalah, sakit penyakit kami alami, ada kekuatan dari Tuhan dan kemenangan yang Tuhan berikan buat kami. Karena itu janji Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk kami dekat dengan Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami bermazmur dan merasakan hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan buat setiap kami, supaya apa yang kami alami di dalam dunia ini, kami dihiburkan, kami diteguhkan, dan kami diingatkan oleh firman-Mu. Supaya kami pulang dari tempat ini, kami menjadi lebih dari pemenang. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar.
Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam, memberikan hati kami untuk pemberitaan firman-Mu, membuka lebar-lebar telinga kami untuk kebenaran firman-Mu, supaya setiap taburan firman-Mu boleh masuk di dalam hati kami, kehidupan kami, dan bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan mau. Semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Ibu Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Apa kabar saudara? Ya, semua sehat, bahagia, sukacita. Juga yang ada di rumah-rumah, semua dalam keadaan sehat. Saya berdoa semua saudara dalam keadaan sukacita. Dan saya percaya hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan dan firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Ya, Tuhan akan memerintahkan supaya kita semua melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu berjalan begitu cepat sekali, dengan tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-10. Ya, 3 bulan lagi kita sudah harus memasuki tahun yang baru, dan dengan bergantinya tahun kita sadar bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat, ketahuilah pada hari-hari yang terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Kehidupan akan semakin keras, tantangan semakin berat. Saat ini kita melihat saudara, bagaimana keadaan yang semakin sulit, dunia semakin tidak menentu. Adanya pandemi COVID-19, juga resesi ekonomi, membuat orang ketakutan, bingung menghadapi semuanya itu. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara seperti lagu tadi, kita ditentukan oleh Allah sebagai orang yang lebih dari pemenang. Itu sebabnya jangan pernah menyerah saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, bersama Yesus kita pasti bisa melewati semuanya, amin. Oh, puji Tuhan. Saudaraku, bulan Oktober dicanangkan oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia di Jakarta adalah bulan misi. Ya, dihimbau semua gereja lokal baik yang di Indonesia maupun di mancanegara, saudara, juga hamba-hamba Tuhan yang ada di bawah naungan GBI, ya, dihimbau untuk menyampaikan tentang misi, saudara. Saya konsisten setiap tahun sekali saya menyampaikan tentang penginjilan. Dan kalau dibandingkan dengan gereja di China, saudara, itu sangat kurang sekali. Sebab di sana setiap minggu mereka menyampaikan tentang misi. Tema apa saja, saudara, mereka tarik untuk penginjilan. Itu sebabnya kekristenan di Cina itu sangat maju sekali, saudara. Tapi saya percaya Tuhan juga menggerakkan kita semua supaya roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, memberitakan kabar baik. Saudara, dengan berkhotbah tentang misi, saudara, kita selalu diingatkan bahwa panggilan utama kita, kewajiban kita, anak-anak Tuhan, untuk saudara melaksanakan the Great Commission, yaitu amanat agung Tuhan Yesus, untuk memberitakan kabar baik kepada teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita, atau saudara keluarga dekat kita. Saudara, kabar baik itu dalam bahasa Inggris dipakai kata good news. Bahasa Ibrani adalah evangelion. PI bukan cuma good news. PI bukan cuma good news, kabar baik, tetapi juga judgment. PI itu bukan sekedar kabar baik, tapi juga penghukuman, saudara.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, orang yang menolak Injil itu akan dihukum, saudara. Dan yang kedua, orang yang tidak menyampaikan itu juga akan dihukum. Nah, saya percaya, saudara, orang Kristen itu, jemaat itu lebih sukanya itu mendengar khotbah tentang mujizat, berkat, perlindungan Tuhan, kesembuhan, pertolongan Tuhan, yang ringan-ringan, yang lucu-lucu. Semua itu tidak salah, saudara. Tetapi kalau kita melupakan misi Yesus datang ke dunia ini dan melupakan, saudara, amanat agung Yesus, kita salah. Saudara, ada istilah missio Dei, itulah misi Allah. Misi Yesus Kristus turun ke dunia ini. Dia memiliki visi. Saudaraku, kita tahu bahwa misi Yesus Kristus untuk menyelamatkan. Di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan, The Son of Man came to seek and to save what was lost. Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah misi Yesus Kristus. Missio Dei. Misi Allah mengirim Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan yang tersesat, yang terhilang. Kita sebagai agen kerajaan Allah sudah ditetapkan oleh Allah untuk membawa jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju neraka. Kita tarik kembali. Itulah misi Allah, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini saya akan berbicara tentang reach the unreachable, atau jangkaulah yang tak terjangkau. Saya percaya, saudara, memang kalau kita menjangkau itu harus yang jauh, misalnya di Afrika. Tapi jangan lupa, saudara, ada sahabat dekat kita, tetangga kita, keluarga kita yang dekat dengan kita, yang hatinya keras, alot, atos, itu juga perlu dijangkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suka atau tidak suka, senang atau tidak, kita harus menyampaikan kabar baik. Karena itu amanat agung Yesus Kristus. Ibaratnya orang yang sedang dipanggil oleh Tuhan, maka wasiat, ya, pesan yang terakhir itu harus disampaikan, harus dilakukan. Kalau tidak, kita salah. Saudara, itulah misi Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menjangkau yang tak terjangkau. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara, mengapa kita harus menjangkau yang tak terjangkau. Yang pertama, saudara, karena kehendak Tuhan supaya semua orang diselamatkan. Itulah hati Tuhan Yesus, supaya tidak ada yang binasa. Kita harus juga memiliki hati seperti Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Orang Kristen tidak boleh cuek, tidak peduli, ya. Menurut survei, saudara, tiap 1 detik ada 4 orang yang mati tanpa Yesus. Saudara, apakah orang Kristen tenang-tenang saja? Iblis senang, saudara. Kalau kita tenang-tenang, dia senang. Oh, masih jauh, bro. Belanda masih jauh. Jangan kesusu. Alon-alon asal kelakon. Yesus membisikkan kepada kita, tidak usah terburu-buru. Saudara, kita tahu waktunya sudah semakin dekat. Wahyu 12 ayat 12 berkata, hai celakalah darat dan laut, karena iblis datang dengan geramnya yang dahsyat, karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Saya kira iblis itu lebih yakin dari kita, saudara. Dia tahu bahwa waktunya sudah hampir habis, saudara. Kapan habisnya waktu iblis? Matius 24 ayat 14 berkata, jikalau Injil ini sudah diberitakan ke seluruh dunia, baru datang kesudahannya. Itu waktunya iblis berakhir riwayatnya, saudara. Nah, kita harus mempercepat kedatangan Yesus. Bagaimana kita bisa mempercepat kedatangan Yesus? Kita harus memberitakan kabar baik. Enak atau tidak, suka atau tidak suka, itulah perintah Yesus Kristus. Saudara, karena
Yesus menghendaki supaya semua orang, saudara, diselamatkan. Kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9b dikatakan, Yesus menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah hati Yesus, supaya tidak ada yang binasa. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita juga harus punya hati seperti Yesus ini. Ya, tidak cuek, saudara. Saudaraku, saya ingat ada 2 orang bersahabat, sebut saja namanya Agus dan Yanto. Agus ini seorang Kristen, saudara. Sedangkan Yanto, dia tidak mengenal Tuhan. Mereka berdua kemana-mana pergi bersama-sama, saudara. Wow, sahabat yang rekat sekali, saudara. Kemana-mana mereka selalu berdua, karena memang mereka bersahabat. Satu hari Yanto ini berjumpa dengan temannya yang lain, ya, yang juga seorang Kristen, saudara. Lalu temannya ini menceritakan kepada dia, apa engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Enggak, aku tidak pernah tahu, katanya. Enggak pernah tahu. Loh, kalau kamu tidak bersama dengan Yesus, kamu tidak akan selamat. Lalu dia menyampaikan tentang Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, dia cerita, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Dia berkata, Yesus itu berkata, dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Oh begitu ya. Lalu si Yanto ini diajak ke gereja pada hari Minggu, saudara. Dan dia mau. Dia bersyukur baru mendengar, saudara, bahwa Yesus itu menyelamatkan. Dia sungguh bersyukur menerima Yesus, membuka hati sungguh-sungguh. Nah, minggu berikutnya dia berjumpa dengan teman lamanya, sahabat yang dekat, yang namanya siapa? Agus, ya, sebut saja Agus. Saudara. Ketika dia berjumpa dengan temannya, dia berkata, kamu ini sahabat yang jahat. Loh, kamu ini kok tiba-tiba berjumpa dengan aku lalu marah-marah? Apa sih yang menyebabkan? Lalu Yanto ini berkata, aku sudah bersahabat dengan engkau bertahun-tahun, tapi kamu tidak pernah cerita tentang Yesus yang menyelamatkan. Oh ya, sorry bro, sorry. Saudara, lalu Yanto ini berkata, minggu yang lalu aku sudah ke gereja karena diberi tahu teman yang lain. Aku kira kamu ini sahabat yang jahat, tidak cerita tentang keselamatan itu. Saudara, jangan sampai kita dikatakan seperti itu ya. Punya sahabat tapi tidak berani cerita tentang kasih Kristus. Ya, Kisah 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan itu tidak ada di dalam nama lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita bisa beroleh selamat. Saudara, kita harus menyampaikan, kalau kita care, kita peduli kepada Yesus yang punya hati penuh dengan belas kasihan. Saudara, kita harus juga menyampaikan. Yohanes 4 ayat 35b berkata bahwa selagi hari masih siang, kita harus bekerja. Saat ini kita masih diberi kesempatan, saudara. Ya, ada kesempatan. Firman Tuhan berkata, malam segera tiba dan tidak ada seorang pun yang bisa bekerja lagi. Justru, saudara, di tengah-tengah pandemi saat ini kesempatan bagi kita untuk memberitakan kabar baik. Ketika orang-orang putus asa menghadapi keadaan yang seperti ini, saudara. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan, tidak lagi bisa mengandalkan harta, kedudukan, pangkat mereka. Hanya dengan virus yang kecil ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kesempatan bagi kita untuk menyampaikan bahwa Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, mencipta langit dan bumi, darat, laut, dan seluruh isinya. Engkau harus percaya kepada Dia karena Dia adalah yang mengendalikan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tahu ketika terjadi wabah corona ini di Wuhan, RRC,
Orang Kristen di sana tidak takut, saudara. Bahkan mereka keluar ketika orang-orang ketakutan, takut mati. Orang Kristen di sana keluar, pergi ke stasiun di bawah tanah. Mereka bawa mic kecil, saudara, membawa speaker kecil. Mereka memberitakan, ayo percaya Yesus. Barang siapa yang berseru dalam nama Yesus, engkau akan diselamatkan. Saudara, di tengah-tengah pandemi seperti itu, mereka keluar, saudara. Memang ada sebagian dari mereka ketika pulang, saudara, mereka batuk-batuk, tapi didoakan oleh mujizat Tuhan, sembuh. Tapi mereka tidak hanya, saudara, cerita tentang Yesus. Mereka juga berbuat. Mereka mengirim masker, APD, saudara. Mereka melakukan. Karena apa? Dia mengasihi Yesus. Saudara, sekali lagi, Yesus menghendaki supaya semua orang berbalik bertobat, percaya kepada Dia sehingga diselamatkan. Saat ini waktunya sudah semakin dekat, saudara. Ya, selagi hari masih siang, mari ada kesempatan kepada kita karena sebentar lagi malam hari tidak bisa kita bekerja lagi. Itu yang pertama. Mengapa kita harus menjangkau jiwa-jiwa saudara yang tak terjangkau? Yang pertama, karena itu adalah kehendak Yesus supaya semua orang diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 4 ayat 35b berkata, aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, kita juga harus memiliki mata seperti Yesus, bukan sekedar memiliki hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Kita juga harus punya mata yang bisa memandang jauh sekeliling kita, ladang-ladang sudah menguning. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ladang ialah dunia ini. Kata Matius 13 ayat 38a. Dan waktu menuai ialah akhir zaman ini. Ya, Matius 13 ayat 39b. Saatnya sekarang. It's now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Karena waktunya sudah sangat singkat. Saya tidak bisa menginjili tetangga saudara karena saya tidak kenal. Saya tidak bisa menyampaikan kabar baik kepada keluarga saudara, orang dekat saudara karena saya tidak kenal. Itu adalah tugas saudara. Ya, amanat agung Yesus itu, perintah agung itu bukan cuma untuk hamba Tuhan, pendeta-pendeta, tapi untuk semua kita yang adalah murid-murid Yesus. Saudara semua adalah murid Yesus? Amin. Amin, saudara. Ya, kita semua murid Yesus harus mengerjakannya karena inilah hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Sekali lagi, mari kita punya hati seperti Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan supaya semua orang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang pertama, mengapa kita harus menjangkau yang tak terjangkau? Karena itu adalah kehendak Tuhan supaya setiap orang jangan binasa. Yang kedua, saudara, karena itu perintah Tuhan Yesus sendiri. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, saudara, Dia memberikan sebuah amanat yang disebut amanat yang besar, amanat agung, the Great Commission. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, go ye, pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah kepada mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Siapa yang disertai oleh Tuhan? Yang menyampaikan firman Tuhan. Jangan takut, saudara, ya, karena kita disertai oleh Tuhan. Yesus berkata, I will be with you till the end of time. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya karena Yesus itu selalu memerintahkan kepada kita supaya kita menyampaikan kabar baik itu. Di dalam Markus 16 ayat 15 juga dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu perintah Tuhan, saudara.
supaya kita menginjil. Memang kita tidak harus pergi ke Afrika, ke Amerika, tidak, saudara. Kita harus juga menjangkau yang dekat dengan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perintah Tuhan itu ada dua ya. Yang terpenting, Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan yang kedua ya ini, Matius 28 ayat 19, pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Jadi perintah Tuhan itu come and go, datang dan pergi. Kita datang untuk diberkati. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia memanggil kita, saudara. Tapi jangan lupa, dia juga berkata pergilah, come and go. Ketika kita disuruh datang, kita sukacita, senang semua orang. Oh, dipanggil Tuhan. Tetapi ketika kita disuruh pergi, berapa banyak yang ogah-ogahan. Oh, itu bukan tugas saya. Ya, itu kan tugasnya Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, tugasnya hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus percaya inilah perintah Yesus untuk semua. Tidak dikatakan pergilah kamu hai pendeta, tidak. Pergilah kamu. Kamu itu adalah murid Yesus yang harus bekerja. Berapa banyak orang berkata itu bukan tugas saya. Saudara, kalau kita mengasihi Yesus, ya, kita harus menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berapa banyak kita sering menyanyi, aku mengasihi engkau Yesus. Apa buktinya saudara mengasihi Yesus? Apa buktinya? Saudara, kalau saudara melakukan perintah Tuhan untuk pergi, itu baru saudara membuktikan saudara itu mengasihi Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mengasihi Yesus itu kalau kita melakukan perintahnya. Jadi kalau Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa, kita juga harus mengasihi jiwa-jiwa. Jangan cuma berdoa, Tuhan berkati saya, berkati keluarga saya, berkati pekerjaan saya, berkati kucing saya. No, saudara, jangan hanya untuk saya saja. Dikatakan save to be served. Kita diselamatkan untuk melayani. Melayani apa? Memberitakan kasih Kristus. Kepada siapa? Kepada semua orang. Saudara, di mana marketplace saudara yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bisnismen, pedagang, dimanapun marketplace saudara, saudara harus membuktikan saudara mengasihi Yesus. Dengan apa? Cerita tentang kebaikan Yesus. Saudara, itulah hati Yesus. Karena Yesus mengasihi jiwa-jiwa, kita juga harus mengasihi jiwa-jiwa. Orang yang punya hati Yesus, pasti dia tidak tinggal diam. Hanya mulut doang yang berkata, aku cinta Yesus. Tetapi buktinya, dia tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus menjangkau yang tidak terjangkau? Reach the unreachable. Saudara, yang pertama karena itu kehendak Tuhan supaya semua orang diselamatkan. Tidak ada yang binasa. Yang kedua karena itu perintah Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara mengasihi Yesus, saudara harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sekali lagi, enak atau tidak, suka atau tidak suka, kita harus menyampaikan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, mengapa kita harus menjangkau yang tak terjangkau? Reach the unreachable. Karena ada apa? Dorongan kasih Kristus. Saudara, kasih Kristus itu luar biasa. Dia sampai mati di kayu salib, menyerahkan semuanya. Itulah kasih yang luar biasa. Ya, kita harus juga memiliki kasih Kristus yang mendorong kita, ya, supaya kita juga menyelamatkan yang lain. Kita baca ayatnya dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15.
2 Korintus 5 ayat 14 dan 15 dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kasih Kristus yang luar biasa sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Itulah dorongan kasih yang luar biasa supaya kita juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, kita harus merasa berhutang kepada bangsa Indonesia. Kita ini lahir di Indonesia, di bumi pertiwi tercinta. Kita hidup, kita bekerja, kita melayani di bumi pertiwi ini. Kita harus merasa berhutang kepada bangsa Indonesia. Yaitu, saudara, selain mendoakan supaya lebih banyak orang yang bertobat datang kepada Yesus, kita juga menyampaikan kabar baik ini. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu merasa berhutang, saudara. Ya, kita baca di dalam Roma 1 ayat 14 sampai 16. Roma 1 ayat 14 sampai 16. Dia berkata, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Ayat 15, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus itu merasa berhutang. Kalau kita tidak merasa berhutang kepada bangsa Indonesia, kita kalah dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu berkata, celaka aku jikalau aku tidak memberitakan firman Tuhan. Seakan-akan dia mengutuk dirinya sendiri. Kalau aku tidak memberitakan Injil, celaka aku. Saudara, kita harus memiliki dorongan kasih Kristus ini supaya kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi, kita menjangkau, tidak usah yang jauh-jauh, yang di seberang rumah kita, yang belum kenal Tuhan, tetangga kita, orang dekat kita, ya keluarga kita. Jangan diam, saudara. Jangan diam. Setiap ada pertemuan, kita cerita kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Aku diselamatkan, aku ingin juga menyelamatkan engkau. Saudara, saudara tahu, saya ini dibenci oleh kakak saya sendiri. Sekarang sudah almarhum. Ya. Karena saya sering cerita tentang kebaikan Yesus. Kamu ini orang Kristen maksa-maksa katanya. Oh, enggak. Saya tidak maksa. Dia malah berkata kepada saudara saya yang lain di ketika ada di RRC, dia berkata dia itu wiren katanya, merusak, orang merusak. Lalu saya dikasih hikmat sama Tuhan, mungkin ada Pak Ferry ngerti, bukan wiren tapi hauren. Ya, aku nyampaikan ini karena aku cinta kepada engkau, aku mengasihi engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tahu, saya mendoakan kakak saya yang di Bangkalan, sekarang sudah almarhum. Kira-kira berapa tahun? Apakah 1, 2 tahun? 10 tahun? 15 tahun? 20 tahun? Saya menyampaikan kabar baik ini kepada dia 24 tahun, saudara. 24 tahun. Setiap saya cerita tentang Yesus, dia marah, saudara. Dia berkata, aku ini tidak pernah nyakiti orang. Aku ini tidak pernah jahat kepada orang. Aku selalu menolong orang. Memang dia orang baik sungguh, saudara. Kalau ada orang yang butuh, dia kasih modal supaya bekerja. Aku ini tidak pernah berhutang kepada orang, tidak pernah menyakiti, tidak pernah jahat kepada orang. Apa aku tidak boleh masuk surga? Dia bilang begitu, saudara. Inilah pakai logika. Aku ini tidak pernah jahat kepada orang.
Aku selalu menolong orang. Apa aku tidak boleh masuk surga? Saya menjawab, kalau kita mau masuk surga, Alkitab mencatat hanya melalui Yesus Kristus. Tambah marah dia, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi saya tekun berdoa terus, saudara. Sampai 24 tahun, saudara. Ketika dia sakit di rumah sakit, ya. Lalu satu hari, ya sering saya bersama istri besuk, saudara. Satu hari dia berkata, aku sudah dibaptis. Hah? Saudara, luar biasa ya. Ternyata juga ada keluarganya yang Katolik, saudara. Lalu dia dibaptis. Kamu senang ya? Dia bilang sama istri saya, kamu senang ya? Katanya. Oh iya, senang sekali. Saudara, sebelum meninggal dunia, dia sudah dibaptis. Saya tidak merasa saya ini berjasa, tidak. Saya juga cuma melakukan perintah Tuhan karena saya mengasihi Yesus. Sebelum dia meninggal dunia, kira-kira 3-4 hari sebelum meninggal dunia, dia berkata, aku sudah dibaptis, percaya kepada Yesus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak boleh menyerah. Karena ada dorongan kasih. Kita bukan merusak orang, tidak. Kita mengasihi orang, saudara. Karena ada dorongan kasih ini, saudara, yang membuat kita terus ya menyala dalam roh kita untuk menginjil. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu yang keempat, yang terakhir, mengapa kita harus menjangkau yang tidak terjangkau? Reach the unreachable. Yang keempat, karena pengharapan Maranatha. Ya, karena pengharapan Maranatha. Apa sih itu? Saudara, Yesus Kristus pasti datang untuk kedua kalinya. Bukan mudah-mudahan, tetapi sepasti dia datang untuk pertama kali lahir di Bethlehem, saudara, di kandang, saudara. Sepasti itu juga, dia pasti datang. Kedatangannya yang kedua bukan lagi sebagai bayi yang tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kedatangannya yang kedua kali sebagai the King of all kings and the Lord of lords. Dia datang untuk kedua kalinya sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia datang sebagai hakim yang agung, yang akan menghakimi semua orang, saudara. Itulah pengharapan Maranatha kita. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 11 dikatakan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, apakah kamu berdiri melihat langit? Ya, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, apa saudara? Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada pengharapan Maranatha. Karena Yesus Kristus datang untuk kedua kali. Saya percaya kalau saudara bisa memenangkan satu jiwa saja, saudara, ya, satu orang bertobat, ribuan malaikat di surga bersorak-sorai. Amin, saudara. Ketika Yesus datang, saudara, dia tidak akan bertanya, sudah berapa gereja yang sudah kamu bangun? Sudah berapa deposito yang kamu kumpulkan? Saudara, gereja tidak akan diangkat. Gereja, ya, mobil AC tidak akan diangkat, saudara. Tetapi Yesus datang, dia bertanya, sudah berapa jiwa yang sudah kau menangkan? Sudah berapa jiwa yang sudah kau bawa kepadaku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pengharapan kita. Tuhan sudah menyediakan mahkota kepada kita yang bekerja, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya kita bisa membelah hati Yesus, itu ada tulisan di sini, M-I-S-I, apa saudara? Misi. Misinya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Jika saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, saudara jangan diam. Mari jangkau jiwa-jiwa. Berapa banyak orang berkata, aku rindu menyenangkan hatimu Tuhan. Tuhan bisa disenangkan, saudara, kalau kita membawa jiwa-jiwa sebagai permata-permata di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya rindu satu kali nanti dia berkata, hai hambaku yang setia, masuk dalam
perjamuan kawin anak domba. Jangan sampai dia berkata, hai engkau pemalas, poneros. Hai engkau yang malas, masuklah di dalam tempat yang gelap, penuh dengan kertak gigi. Waduh, celaka saudara. Tidak ada yang bisa menolong lagi. Selagi hari masih siang, masih ada kesempatan hari ini. Saudara pulang dari tempat ini, biarlah roh kita menyala-nyala untuk memberitakan kabar baik. Saudara sudah mendengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Tetapi sungguh-sungguh melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Yaitu supaya tidak ada yang binasa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari selama kita masih diberi kesempatan, kita juga masih bisa bekerja, kita masih diberi nafas oleh Tuhan. Ya, ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sampai kesempatan itu disia-siakan. Saudara bisa percaya kepada Yesus itu bukan karena usaha saudara, bukan kebaikan saudara, tapi oleh kasih karunia. Iman kita kepada Yesus itu karena hadiah, ya, grace. Grace itu saudara haris. Haris itu saudara kemurahan, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Jangan sampai kita sia-siakan saudara. Saya sekali lagi berkata, memang tidak menutup kemungkinan jemaat itu senangnya khotbah yang enak, yang lucu saudara. Yang bisa menghibur, cerita tentang kesembuhan, mujizat, wah senang sekali. Tapi kalau cerita tentang salib, ya, pikul salib, tidak ada orang yang mau dengar, tidak populer. Cerita tentang menginjil, itu masih jauh, ya, bukan bebanku itu. Aku tidak punya beban. Sekali lagi, firman Tuhan ini disampaikan. Saya tidak sedang menakut-nakuti saudara. Ya, PI bukan sekedar good news, tapi judgment. Penginjilan bukan cuma kabar baik, tapi penghukuman. Sekali lagi saudara, kalau kita tidak menyampaikan seperti orang yang menolak terang-terangan, akan dihukum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia sudah memberikan kepada kita keselamatan. Saudara yakin saudara pasti selamat? Amin. Saudara mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Saat ini yang mau berangkat duluan mau? Nggak mau ya. Sebab apa? Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Saudara diselamatkan, bisa percaya kepada Yesus Kristus, itu anugerah yang luar biasa. Jangan sampai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita ini ternyata sia-sia. Nanti waktu di surga ditanya, dipanggil namanya, hei kamu Bambang, ada di sini? Oh sorry. Ternyata kasih karunia yang kuberikan kepada kamu ternyata tidak sia-sia. Ya. Ada yang dipanggil, mungkin, hei Bejo, oh tidak ada ya Bejo ya. Sayang sekali, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Bejo sia-sia. Tapi saya rindu ketika dipanggil, hai Riki, ternyata kasih karunia yang kuberikan kepadamu tidak sia-sia. Semua kita rindu saudara, supaya ketika kita berjumpa dengan Yesus, dia berkata, oh berbahagialah hamba yang bekerja, yang sudah mau melayani Tuhan, memberitakan kabar baik. Saya yakin dan percaya sekali lagi kalau saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, senangkan dia dengan menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah sampai kepada kesimpulan. Mari kita ulangi lagi saudara. Masukkan dalam roh saudara, supaya kedatangan saudara di tempat ini juga ada yang di rumah-rumah mendengar firman Tuhan. Jangan cuma didengar saja. Tapi firman Tuhan itu dikatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, tema kali ini adalah reach the unreachable, jangkaulah yang tak terjangkau. Mengapa kita harus menjangkau yang tak terjangkau? Mari kita ulangi. Yang pertama karena apa? Yang keras. Karena kehendak Tuhan supaya semua orang diselamatkan. Yang kedua,
Karena itu perintah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Yang ketiga, karena ada dorongan kasih Kristus. Yang keempat, karena pengharapan Maranatha. Yesus pasti datang kedua kali. Dan sabaslah, berbahagialah orang yang melakukan perintah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saya undang para pemain musik dan song leader, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Minta kunci G. Berikan ku kasih, arti kasih-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. berikan ku Tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi, nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasih-Mu. Berikan ku mata, Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. berikan ku tangan, Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu, Yesus Tuhanku. berikan ku hatimu. Kami memuji-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau baik, Thank you Lord Jesus. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu adalah dari Engkau dan oleh Engkau dan kepada Engkau. Bagi Engkaulah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah ini tidak kembali sia-sia. Engkau akan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau sesuai dengan rencana panggilan-Mu Bapa. Terima kasih Engkau menetapkan kami sebagai agen kerajaan surga yang punya tugas untuk membawa orang-orang yang berjalan ke neraka untuk direbut kembali masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal. Mampukan kami menangkap isi hati-Mu ya Tuhan, supaya satu kali nanti kami tidak kecewa
ketika berjumpa dengan Engkau. Bapa, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu jelas Tuhan. Bagaimana kami harus menjangkau yang tidak terjangkau, karena itu kehendak-Mu supaya semua orang diselamatkan. Karena itu perintah-Mu sendiri. Kami yang mengasihi Engkau harus menurut perintah-Mu Bapa. Jikalau ada dorongan kasih Kristus dalam hidup kami, kami tidak akan tinggal diam sebagai orang Kristen yang cuek, tidak peduli akan jiwa-jiwa. Berikan kepada kami kasih-Mu Bapa, seperti Engkau yang sudah memberikan diri-Mu di atas kayu salib. Bapa, kami percaya ada pengharapan Maranatha. Ketika Yesus Kristus datang kembali sebagai hakim di atas segala hakim. Oh, kami percaya kami adalah orang-orang yang termasuk pilihan Tuhan. Dan perintah-Mu yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang ada di gereja ini yang sedang mendengar firman. Hamba berdoa Tuhan, berilah kepada mereka roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau. Selagi hari masih siang, kami semua boleh bekerja. Karena malam hari tiba tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka juga ya Bapak. Apapun problem masalah yang sedang mereka hadapi, kami tahu Engkaulah penolong kami satu-satunya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang kekurangan Tuhan memberkati, yang menghadapi problem masalah Tuhan tolong. Bapak, kami terus berdoa buat negara dan bangsa kami, kiranya Tuhan tolong dari segala kesulitan. Hari-hari ini ada banyak demo, kuatkan Bapak Presiden Jokowi Tuhan beserta seluruh jajarannya. Tuhan belalah dia ya Bapak yang ingin berbuat baik untuk bangsa. Tolonglah Tuhan, tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan juga menolong para dokter jururawat medis yang sedang berjuang di garda terdepan untuk menolong pasien yang terpapar virus corona. Beri kekuatan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Juga keluarga mereka diberi ketabahan, diberi sukacita senantiasa. Terima kasih Bapa. Jikalau Tuhan mungkinkan Tuhan, lalukan virus ini dari bumi pertiwi tercinta ini, bahkan dari seluruh muka bumi. Tapi kami berserah sepenuh dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang menentukan segalanya Tuhan. Jikalau mungkin Tuhan, pasti Engkau bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bisa kembali, boleh beraktivitas, beribadah, bekerja, bisa jalan-jalan kembali. Terima kasih Tuhan. Tetapi jikalau seandainya tidak, kami tetap percaya Engkau Allah yang luar biasa. Rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan yang buruk, rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Bapa, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami semua, berkati mereka jadi alat Tuhan di akhir zaman ini. Kami berdoa buat Ibu Meta Gembala di tempat ini, beri kekuatan kesehatan senantiasa untuk memimpin Tuhan jemaat-Mu lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan, sudah diteguhkan, diberkati oleh firman Tuhan, bahkan kami boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah. Tuhan lindungi dalam perjalanan kami, dijauhkan daripada segala mara bahaya, lain-lain rintangan persoalan. Jangan biarkan virus mendekat kepada kami. Kami percaya darah Kristus akan memagari kami semua. Terima kasih Bapak. Sekarang anak-anak-Mu membuka kedua tangan mereka. Kami yakin dan percaya Engkau sangat mengasihi kami. Kami berharga, kami mulia di mata Tuhan. Kami adalah biji mata Tuhan yang pasti dipelihara, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Kami mengangkat tangan Tuhan, menaruh tangan kami, tangan kiri kami di dada. Kami terlalu yakin berkat anugerah mujizat Tuhan tetap ada sampai saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Engkau akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Jalanmu akan terus naik dan tidak pernah turun. Diberkati ketika engkau datang, diberkati juga ketika engkau pulang. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan kuat kuasa dan urapan Allah Roh Kudus turun atas kami semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin. Tuhan berkati saudara semua, tetap semangat, shalom.